Suster Eustakia Monica Nata SSPS, sang pejuang kemanusiaan itu memang telah pergi. Namun semangat perjuangannya untuk menegakkan hak bagi kaum perempuan dan anak terus bergema. Melanjutkan perjuangan beliau, para suster SSPS, Truk F Maumere, Divisi Perempuan, para biarawan-biarawati, pemerhati kemanusiaan, dan segenap masyarakat peduli HAM melakukan aksi demo damai pada Senin 15 November 2021. Adapun agenda dari kegiatan tersebut ialah audiensi dengan Bapak Bupati Sika beserta jajarannya dan juga perangkat dinas yang terkait dalam kasus tersebut. Setelah disambut oleh Bapak Bupati Sika, para peserta audiens mulai menyampaikan isi hati mengenai penanganan kasus ke-17 anak pekerja PAP yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sika. Topik yang kita bicarakan sama tadi, yang saya sudah bahas ketiga itu tentang perdagangan orang di Kabupaten Sika. Dari topik ini ada dua hal yang mau saya bicarakan, saya sampaikan. Yang pertama itu menyangkut 17 anak yang dieksploitasi di 4 PAP di Maumere. Dan yang kedua, yang jauh lebih penting adalah kebijakan umum untuk menanggapi kasus-kasus itu di Kabupaten Sika. Dan itu yang tadi diminta oleh Kabupaten juga untuk memberikan saran dan lain sebagainya. Selain meminta tanggapan Bupati mengenai apa solusi politik yang bisa ia lakukan, para peserta audiens juga mendesak Bupati menggunakan kewenangannya untuk mendesak para pihak-pihak terkait guna meningkatkan progres penanganan kasus ini. Karena panggilan saya, Bapak Bupati punya power dalam jaringan Forkopimda oleh menduduki mereka-mereka ini yang punya tugas penting di negara ini melindungi hak-hak rakyat supaya Selain itu, para peserta audiensi juga menyampaikan situasi Kabupaten Sika yang dijuluki sebagai Kabupaten Ramah HAM malah menjadi salah satu sarang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada banyak sekali persoalan yang terjadi, tidak hanya tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual terjadi pada anak-anak, juga perempuan dewasa di Sika ini cukup meningkat, dan itu dari tahun ke tahun cukup meningkat. Dan itu salah satu akar persoalan yang kita temukan ketika mereka datang di Truk F. Persoalan ekonomi dan pendidikan itu yang paling penting. Tempat hiburan boleh, tetapi yang paling penting saya kira pemberdayaan masyarakat. Karena semua korban-korban yang datang di sana kita tidak cukup punya biaya juga untuk biaya reintegrasi. Setelah mereka menjadi korban, kita juga harus memberdayakan mereka supaya ketika mereka kembali ke tengah masyarakat, ke tengah keluarga, mereka kemudian tidak menjadi korban. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Peserta audiens juga menyampaikan saran kepada pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat demi penanganan kasus TPPO di Kabupaten Sika. Ya, terima kasih, saya salut dengan upaya dari pemerintah ini, tapi untuk jangka pendek, karena kebanyakan tenaga kerja kita yang datang dari kampung-kampung yang kirim ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga, tentu dia tidak mungkin kemampuan secara intelektual, dia tidak bisa tunggu untuk studi dan seterusnya, tapi mereka itu mungkin hanya pelatihan saja atau kursus, dan itu dari pemerintah itu di Dinas Tenaga Kerja itu kan ada BLK. Itu saya pikir BLK itu di Kabupaten Sika belum ada. Itu pemerintah atau bisa juga dengan mitra. Itu masyarakat bisa membangun BLK, pemerintah bisa bermitra dengan kami untuk membangun BLK sehingga masyarakat kita yang dari kampung yang mau bekerja di Singapura dan lain-lain untuk menjadi pembantu rumah tangga, mereka bisa dididik di situ. Keterampilan memasak, kemudian menjahit, pengurus rumah tangga lainnya, ya. Itu untuk jangka pendek, karena saya pikir masyarakat kita banyak susah mencari kerja di luar negeri, tapi banyak kali mereka jalan tanpa persiapan, tanpa disiapkan, dan BLK ini penting. Menanggapi curahan hati dan argumen-argumen yang diberikan oleh peserta audiensi, Bupati berjanji akan segera menangani kasus ini
sesuai dengan wewenang dan regulasi yang berlaku. Dapat perawatan. Ya, minta maaf, saya bilang ini sangat peduli dengan orang miskin, memperjuangkan hak mereka. Ya, dengan kasus-kasus ini, saya yakin dengan TIF sudah sangat ini. Saya bukan tidak mau terlibat terlalu jauh, tapi saya memilih ya, tapi hari ini kita sudah dipertemukan. Setelah audiensi dengan bupati dan jajarannya, agenda dilanjutkan. Masa kemudian berangkat ke kantor DPRD Sika untuk menagih janji atas keempat kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam aksi peduli HAM 3 November yang lalu menyangkut penanganan kasus ke-17 anak pekerja PAP yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Lantas bagaimana tanggapan DPRD Sika atas penagihan janji tersebut? Sebelumnya perlu kita ketahui ada 4 poin kesepakatan DPRD dan masa, yakni DPRD menyanggupi memanggil Kapolres dan Kejari untuk membuat rapat dengar pendapat tentang progres penanganan kasus ini. Yang kedua, DPRD membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang penutupan PAP yang bermasalah. Yang ketiga, DPRD berjanji mencabut izinan PAP yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur. Dan yang keempat, memfasilitasi pertemuan konsolidasi gugus tugas tindak pidana perdagangan orang guna membaharui peraturan pemerintah tentang penanganan TPPO di Kabupaten Sika ini. Tetapi kalau menurut saya yang selama ini bergelut di isu kemanusiaan lebih khusus perempuan dan anak, minta maaf bahwa saya bisa katakan bahwa negara tidak hadir ketika perempuan dan anak mencari. Ketika kasus TPPO ini ada, berdasarkan Ketua DPRD Sika, Bapak Donatus David SH, menyampaikan permohonan maaf karena belum merealisasi satupun dari keempat poin tersebut akibat agenda DPRD yang padat. Namun ia berjanji akan segera menangani hal ini. Salah satu rekomendasi dari pertemuan kita hari ini barangkali itu Pater dan Suster kami akan tindak lanjuti tanggal 19 kami bisa, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Kapolda. Setelah bertemu dengan Ketua DPRD Sika dan staf, para staf truk beserta massa meninggalkan kantor DPRD Sika dan menuju Biara SSPS Maumere. Di sana mereka membuat konferensi pers untuk menyampaikan kepada masyarakat perihal kegiatan yang telah dilakukan, bagaimana tanggapan Bupati dalam audiensi, dan juga progres pertemuan bersama Ketua DPRD Sika dalam penanganan kasus ini. Bapak Bupati dalam diskusi dengan kita menyampaikan komitmen politiknya bahwa dia bertekad untuk menyelesaikan persoalan tindakan pidana perdagangan orang di Kabupaten Sika dan juga dalam kaitan dengan penegakan hukum. Satu hal yang dia sampaikan tadi bahwa dia akan menyurati Kapolda dan juga pada tanggal 18 dan 19 November kalau ke Kupang akan bertemu Kapolda juga dan mendesak Kapolda untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum. Lalu Bupati juga dalam penyampaian kepada kami, dia menegaskan jika PAP tersebut melanggar hukum atau beroperasi dan melanggar hukum, dia tidak segan-segan menutup PAP tersebut, dan dia juga meminta dukungan dari DPR terhadap langkah politiknya itu. Truk berharap segenap masyarakat pun ikut mengkawal kasus ini, terutama dalam mengawasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan komitmen-komitmen politik yang telah dibuat. Perjuangan belum selesai, semoga titik kebenaran segera ditemukan demi keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik.